Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Antikasari, NIM 2019131012. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Timur Tengah yang dibimbing oleh Bapak Kabib Soleh SPD M.Hum. Pada pelajaran Timur Tengah membahas tentang peradaban Sungai Eufrat dan Tigris. Yang kedua, peradaban lembah Sungai Nil dan Yordan. Yang ketiga, sejarah kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Yang keempat, sejarah kebudayaan bangsa Arab mulai munculnya Islam sampai Khalifah Ur-Rasyidin. Dan yang terakhir, masa dinasti Umayyah. Sebelum lanjut pada materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Timur Tengah. Timur Tengah adalah sebuah wilayah yang secara politis dan budaya merupakan suatu bagian dari benua Asia. Pusat dari wilayah ini yaitu dari daratan di antara Laut Mediterania dan Teluk Persia, serta wilayah yang memanjang dari Anatolia, Jazirah Arab, dan Semenanjung Sinai. Kadang disebutkan juga area tersebut meliputi wilayah dari Afrika Utara yang berada di sebelah barat dengan Pakistan di sebelah timur dan Kaukasus yang berada di Asia Tengah di sebelah utara. Media dan beberapa organisasi internasional seperti PBB umumnya menganggap wilayah Timur Tengah adalah sebagai wilayah Asia Barat Daya atau termasuk Siprus dan Iran ditambah dengan Mesir. Materi pertama yaitu peradaban Sungai Eufrat dan Tigris. Peradaban tersebut memiliki sistem pemerintahan yang berbentuk negara kota, di mana dipimpin oleh seorang raja yang sekaligus merangkap sebagai kepala negara. Ada 12 bangsa yang mendukung berdirinya peradaban Mesopotamia. Antara lain, yang pertama, bangsa Obaidyan, bangsa Sumeria, bangsa Jamdet Nasr, bangsa Akkadia, bangsa Sumeria II, bangsa Guti, bangsa Amolia atau Babilonia I, bangsa Hitit, bangsa Assyria, bangsa Babilonia II, bangsa Persia, dan yang terakhir yaitu bangsa Yunani. Dari semua bangsa yang ada di atas, kita hanya akan membahas 4 bangsa saja secara umum, yakni yaitu bangsa Semeria, Babilonia kuno, Assyria, dan Babilonia baru. Pada masa bangsa Sumeria, masyarakatnya telah mengenal tata kota dengan bangunan model zigurat. Selain itu, bangsa ini juga telah mengenal cara pengolahan logam untuk membuat alat perang, mengenal pertanian, perdagangan, ilmu hitung, dan ilmu astronomi. Adapun peradaban Babilonia kuno terletak di lembah Sungai Eufrat dengan ibu kotanya yang bernama Babilonia. Bangsa ini memiliki sistem pemerintahan yang berupa kerajaan. Pembahasan yang kedua mengenai peradaban Sungai Nil dan Yordan. Peradaban lembah Sungai Nil di Mesir, Afrika, lahir disebabkan kesuburan tanah di sekitar lembah sungai yang diakibatkan oleh banjir yang membawa lumpur. Hal inilah yang menarik perhatian manusia untuk mulai hidup dan membangun peradaban di tempat tersebut. Peradaban lembah Sungai Nil dibangun oleh masyarakat pada Mesir kuno. Bulan sabit subur meliputi sejumlah negara modern, salah satunya adalah Yordania. Secara geografis, negara itu berbatasan dengan Arab Saudi dan Irak di selatan dan timur, Suriah dan Lebanon di utara, dan Palestina termasuk yang diduduki entitas Zionis Israel di sisi baratnya. Ibu kotanya adalah Amman, yang juga kota terbesar ke-6 di seluruh dunia Arab.
Negara tersebut memiliki nama resmi kerajaan, yaitu Hasyimiyah Yordania. Sejarah pembentukannya memang tak lepas dari peran keturunan Hashim bin Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Nasab mereka sampai kepada Rasulullah SAW melalui garis Hasan, yakni seorang putra pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Pembahasan yang ketiga yaitu sejarah kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut sebagai periode jahiliyah adalah bukti dari adanya sebuah kebudayaan Arab yang mendahului datangnya kebudayaan Islam. Periode tersebut menyaksikan puncak sebuah peradaban tersendiri di kawasan antara kedua imperium Bizantium dari Asia Kecil dan Imperium Sasan dari Persia. Peradaban Arab telah melahirkan bangunan kebudayaannya sendiri. Kebudayaan tersebut telah mengambil unsur-unsur kebudayaan kedua imperium itu maupun dari kebudayaan lain yang telah berkembang di kalangan bangsa lama yang menduduki daerah sekitarnya, seperti budaya Yahudi, budaya wilayah Mesopotamia, kebudayaan Mesir, maupun kebudayaan Kristo-Greko yang berkembang dengan nama budaya Syriak di wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Arab al-Sam. Manifestasi dari ketinggian peradaban Arab menjelang masa lahirnya Islam dapat dilihat dari munculnya kebudayaan yang memiliki persamaan umum dalam sifat kearaban di beberapa negara Fazal, terutama negara Fazal Ghassaniyah yang mengabdi Imperium Bizantium di wilayah Al-Syam dan negara-negara Fazal Hira yang tunduk kepada Imperium Sasan di Irak. Kedua negara Fazal ini dibalik pertentangan politik sebagai pengabdi kepentingan dua raksasa yang berkelahi, memiliki persamaan kebudayaan hampir di segala bidang dan lapangan, yaitu dalam sifatnya yang utama sebagai kebudayaan Arab. Di kerajaan Hosan berkembang kesenian terutama pada seni rupa yang tinggi nilainya, sedangkan di kerajaan Hira berlangsung sebuah kebangunan sastra Arab yang belum pernah terjadi sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu sejarah kebudayaan bangsa Arab mulai munculnya Islam sampai Khulafaur Rasyidin. Pada masa pra-Islam terdapat dua kekuatan peradaban dunia, yaitu peradaban Romawi Timur dan Persia, dua kerajaan yang menjadi tetangga Arab tempat lahirnya Islam. Peradaban Romawi Timur, yaitu kerajaan Romawi, didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi, dengan ibu kotanya Roma dan usianya lebih 10 abad. Kerajaan Romawi mengalami puncak kejayaan pada masa Maharaja Yustianus I pada tahun 527 sampai 562 Masehi. Peradaban Persia. Peradaban Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara dua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan dan pengaruh. Pada hakikatnya, permusuhan antara dua kerajaan tersebut terus berlangsung sehingga keduanya mengalami kemunduran dan kehancuran. Peradaban Arab Jahiliyah sebelum Islam di negeri-negeri Jazirah Arabia telah berdiri beberapa kerajaan yang sifat dan bentuknya ada dua macam, yaitu kerajaan yang berdaulat dan kerajaan tidak berdaulat. Makkah, kota tempat berdirinya Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah didirikan berbagai patung berhala untuk disembah sebagai Tuhan orang Arab.
dan sering terjadi peperangan antar kaum, antar kabilah, antar suku di sana. Seorang penulis dan ahli sejarah Islam terkenal, Ahmad Amin, memberi definisi mengenai Arab Jahiliyah, yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang membengkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun diketahui bahwa itu benar. Nabi Muhammad bukan hanya seorang Rasulullah yang diutus untuk menyebarkan agama Islam, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang pandai dalam berpolitik, sebagai seorang panglima perang, serta seorang administrator yang cakap. Hanya dalam kurun waktu singkat, Rasulullah bisa menaklukkan seluruh jazirah Arab. Setelah Nabi wafat, masing-masing golongan yang ada pada masa itu merasa paling berhak menjadi penerus Nabi. Namun, berkat tindakan tegas dari 3 orang, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, yang dengan melakukan semacam kudeta terhadap kelompok, memaksa Abu Bakar sendiri sebagai deputi Nabi. Abu Bakar, lengkapnya ialah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi, di zaman pra-Islam bernama Abdul Ka'bah, kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Ia termasuk salah seorang sahabat yang utama, dijuluki Abu Bakar karena pagi-pagi betul ia memeluk Islam. Gelar Asy-Siddiq diperolehnya karena ia dengan segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama Isra Mi'raj. Sering kali mendampingi Rasulullah di saat penting atau jika berhalangan hadir. Rasulullah mempercayainya sebagai pengganti untuk menangani tugas-tugas keagamaan atau mengurus persoalan aktual di Madinah. Umar bin Khattab, nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail, keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi, salah satu suku yang berpandang mulia. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Ia adalah seorang yang berbudi luhur, fasih dalam adil, serta pemberani. Ia ikut memelihara ternak ayahnya dan berdagang hingga ke Syria. Ia juga dipercaya oleh suku bangsanya, Quraisy, untuk berunding dan mewakilinya jika ada persoalan dengan suku-suku yang lain. Khalifah ketiga adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan dari Abu Bakar dan menjadi salah seorang sahabat dekat Nabi SAW. Ia sangat kaya tetapi berlaku sederhana, dan sebagian besar kekayaan yang digunakan untuk kepentingan Islam. Ia mendapat julukan Zun Nurain, yang artinya memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi SAW secara berurutan setelah salah satu meninggal. Ia juga merasakan penderitaan yang disebabkan oleh tekanan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin Makkah dan ikut hijrah ke Abynesia beserta istrinya. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali adalah keponakan dari menantu Nabi. Ali putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ia sepupu Nabi SAW yang telah ikut bersamanya sejak bahaya kelaparan mengancam kota Mekah. Demi membantu keluarga pamannya yang mempunyai banyak putra itu, Abbas, paman Nabi yang lain, membantu Abu Thalib dengan memelihara Ja'far, anak Abu Thalib yang lain. Ia telah masuk Islam pada usia yang sangat muda ketika Nabi menerima wahyu yang pertama. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, Ali berumur 13 tahun atau 9 tahun menurut Mahmudun Nasir. Materi yang selanjutnya yaitu masa dinasti Umayyah. Masa Khalifah Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an.
di mana pemerintah yang bersifat Islamiyah berubah menjadi kerajaan turun-temurun, yaitu setelah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an menyerahkan penjabatan kekhalifahan kepada Muawiyah ibnu Abu Sufyan radhiyallahu anhu dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada saat itu sedang dilanda fitnah akibat terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, perang Jamal dan pengkhianatan dari orang-orang Al-Khawarizm dan Syiah. Beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran antara lain sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik politik yang terjadi di masa Ali. Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana. Dan yang terakhir yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibn Abdul Al-Muthalib. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid rahimahullah pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, di mana umat Islam sebelumnya telah menguasai Afrika Utara. Dalam proses penaklukan Spanyol ini, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa, yaitu Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusayr rahimahullahu ajma'in. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton.